Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Saya, Niputu Mega Intan, NPM 252, akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dalam kondisi apa perusahaan lebih tepat menggunakan segmentasi pasar universal? Jawabannya, saat perusahaan produknya dapat dijangkau oleh banyak kalangan. Kebutuhan konsumen bergantung pada kategori produk. Salah satu contohnya adalah air mineral aqua dengan segmen pasar yang luas. Aqua dapat menjangkau semua kalangan. Dalam hal ini dapat dijangkau oleh banyak kalangan. Kalangan atas maupun kalangan bawah, anak-anak maupun orang dewasa. Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat berbeda antara negara, sehingga sangat sulit mendapat segmen yang sama di beberapa negara. Dibandingkan mencari segmen yang sama di beberapa negara, terkadang manajemen memilih target market di masing-masing negara. Perkenalkan, nama saya Putu Nita Anggreni, NPM 17321212223. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 5. Pertanyaan pertama yaitu nomor 2, yaitu bagaimana segmentasi berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi beberapa kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Beberapa alasan mengapa demografi sering digunakan dalam pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografi terdiri dari beberapa variabel, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda pada tiap variabel tersebut. Yang kedua, demografi memberikan suatu pemahaman atau wawasan tentang tren yang terjadi saat ini. Yang ketiga, meski tidak dapat digunakan untuk meramalkan perilaku konsumen, demografi dapat digunakan untuk melihat perubahan permintaan aneka produk. Contoh yang akan saya paparkan pada segmentasi berdasarkan demografi yaitu dari segi pendapatan masyarakat dalam pembelian mobil keluarga, yaitu mobil Avanza dan Alphard. Meski sama-sama mobil keluarga dan bernaung dalam satu nama yaitu Toyota, harga mobil Alphard dan Avanza cukup jauh. Harga mobil Avanza kisaran dari 150 juta hingga 180 juta. Sedangkan Alphard harga kisaran yaitu 600 juta hingga miliaran. Tentu market yang dikejar Avanza ialah keluarga menengah sedang, di mana konsumen lebih mementingkan harga dan fungsi utama yaitu cukup untuk dikendarai. Berbeda dengan market yang dikejar Alphard, yaitu keluarga menengah ke atas, yang dimana konsumen lebih mementingkan kenyamanan dan prestige dan menyesampingkan harga. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana segmentasi berdasarkan gaya hidup. Pada segmentasi ini adalah salah satu metode terbaru dalam mengenali aspek dalam kehidupan orang-orang dan melakukan pembelian. Ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa gaya hidup seseorang mempengaruhi apa yang akan dia pilih, beli, dan konsumsi. Gaya hidup dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Setiap gaya hidup memiliki ciri-ciri yang khas yang berujung pada keputusan pembelian terhadap produk tertentu. Oleh karena itu, gaya hidup di sini dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar dengan harapan dapat membantu perusahaan menentukan target pasar yang lebih akurat lagi, sehingga dapat terciptanya usaha pemasaran yang efektif dan efisien. Faktor-faktor pembentuk gaya hidup menurut Armstrong yaitu faktor internal dan eksternal.
faktor internal itu meliputi kepribadian, sikap, pengalaman dan pengamatan, konsep diri, motif, dan persepsi. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Contoh yang akan saya ambil dari segmentasi berdasarkan gaya hidup adalah dari brand iPhone. Sesuai dengan namanya iPhone, ditujukan bagi mereka yang berjiwa muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Didukung dengan desain yang tipis dan pilihan warna yang cukup banyak, ponsel ini ditunjukkan bukan hanya untuk kaum wanita saja, tetapi juga untuk kaum laki-laki. Dengan dilengkapi kamera yang jernih, ponsel ini mengincar mereka yang senang berfoto. Selain itu juga dengan jaringan 4G hingga 5G network dan menyimpan data yang dengan ukuran yang cukup besar, diciptakannya agar pengguna dapat terus up to date dalam dunia internet yang terus membooming dan tidak ketinggalan berita. Secara psikologis, ponsel ini ditunjukkan bagi orang-orang yang ingin selalu terhubung dengan internet dengan kecepatan tinggi, gemar berfoto-foto dan multimedia. Selain itu juga untuk kebutuhan kerja, karena dapat membuka file dokumen yang dengan kapasitas besar dan dapat menyimpan file dengan kapasitas yang besar juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Tara Regita Putri, NPM 1732 12 12 250. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan perilaku dan berikan contohnya. Pasar juga dapat dibagi berdasarkan segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini dapat diidentifikasikan sebagai proses membagi total dasar menjadi kelompok-kelompok homogen yang lebih kecil berdasarkan perilaku pembelian pelanggan. Segmentasi ini dilakukan oleh pemasaran berdasarkan pola pembelian pelanggan, seperti frekuensi penggunaan, loyalitas, merek, manfaat lainnya manfaat yang diperlukan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan mengingat kebutuhan dan keinginan pelanggan berdasarkan perilaku yang mereka tujukan. Contohnya itu seperti jika seseorang mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan ponsel merek tertentu, akan sulit untuk melirik merek lainnya karena sudah terbiasa dengan sistem operasi dan pengoperasiannya yang sudah terbiasa. Terima kasih. Baik, nama saya Anakgung Putri Citra Firdianti, NPM 254. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Jelaskan kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Untuk aplikasi seperti apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan. Kelemahannya yaitu biaya produksi lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam atau macam segmen pasar yang ditetapkan. Terjadi pesaing yang tidak sehat, misalnya kanibalisme sesama produsen untuk produk dan segmen yang sama. Biaya promosi lebih tinggi ketika ada media yang tidak menyediakan diskon. Kemungkinan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Seperti apa gaya hidup segmentasi yang tepat digunakan? Pemasar dapat mengidentifikasi siapa saja kemungkinan membeli, seberapa sering dan banyak, dan kapan mereka membeli. Setelah memahami kebutuhan dan kebiasaan konsumen, pemasar mengembangkan bauran pemasaran dan strategi promosi yang lebih bertarget. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Tegar Jaya Putra, NPM 17321212232. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya adalah, apa kelemahan utama dalam menggunakan PDB per kapita atau GNP sebagai kriteria segmentasi negara? Jawabannya adalah kelemahan utama penggunaan PDB per kapita atau GNP sebagai kriteria segmentasi negara adalah
monetisasi transaksi di dalam suatu negara, yang artinya untuk membandingkan indikator pendapatan per kapita antar negara, angka-angka yang berbasis pada mata uang lokal harus disamakan ke dalam satuan mata uang yang umum seperti US dollar. Dan juga perhitungan yang berbasis pada GDP jarang mencerminkan daya beli yang sesungguhnya dari masyarakat di suatu negara, sehingga angka yang ditunjukkan kurang akurat mengenai daya beli seseorang. Sebagai contoh, dua keluarga di negara yang berbeda memiliki jumlah pendapatan yang berbeda namun memiliki daya beli yang sama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan biaya hidup di kedua negara tersebut. Lalu kelemahan yang kedua adalah adanya sektor abu-abu atau pasar gelap. Angka transaksi dari pasar gelap ini tidak tercatat pada pendapatan nasional karena pendapatan nasional hanya merekam transaksi-transaksi yang sah. Karena ada banyak negara yang memiliki pasar gelap yang cukup besar dan setiap transaksinya tidak dikenakan pajak. Jumlah transaksi yang terjadi di pasar gelap juga bisa lebih besar dari transaksi-transaksi yang sah yang tercatat dalam pendapatan nasional. Lalu kelemahan ketiga adalah disparitas pendapatan atau kesenjangan pendapatan, yang berarti GNP tidak menggambarkan keseluruhan kondisi suatu perekonomian. Jadi indikator ini tidak bisa digunakan pada negara yang tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi, di mana masyarakat yang kaya dari suatu negara berkontribusi besar dalam pendapatan nasional dan masyarakat miskin berkontribusi rendah. Sedangkan perhitungan pendapatan nasional akan merata-ratakan pendapatan tersebut. Jadi jika kesenjangan pendapatan cukup tinggi, maka angka GDP tidak akan menggambarkan pendapatan per kapita yang sebenarnya. Sekian jawaban saya, terima kasih. Saya, Nike Tutai Suhartini, NPM 173-2121224 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Soalnya yaitu bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan sosioekonomi, lengkapi dengan contoh. Jadi, segmentasi sosioekonomi itu sendiri terdiri dari pendapatan, kelas sosial, agama, ras, dan kebangsaan dan etnik. Segmentasi ini dilakukan menurut atau berdasarkan karakteristik dari para konsumen. Contohnya, tidak menjual minuman alkohol di daerah mayoritas muslim, dan produk mobil mewah seperti BMW atau produk tas Gucci ditujukan untuk segmen kelas atas. Terima kasih. Menjawab pertanyaan nomor 8. Jadi, alasan dari merek lokal terkadang menggunakan positioning global atau GCCP, yaitu untuk mengidentifikasi merek sebagai simbol budaya global tertentu dengan iklan yang menampilkan gagasan bahwa konsumen di seluruh dunia dapat mengkonsumsi merek tertentu dan dapat mempengaruhi nilai merek di pasar yang semakin mengglobal. Jika dilihat dari pengertian GCCP itu sendiri, yaitu produk tidak lagi dianggap sebagai produk lokal, namun telah dipersepsi sebagai produk yang digunakan secara global tanpa dibatasi oleh batas-batas negara dan kebudayaan. Untuk mempertahankan beberapa merek lokal pada persaingan global, itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama, sebuah brand atau merek harus mendefinisi ulang mengenai identitas mereka dalam era modern sehingga mampu menghadapi tantangan selanjutnya. Yang kedua, sebuah brand harus memiliki dan mampu berbaur dalam pasar global. Dan yang ketiga, sebuah brand harus memperhatikan kualitas produk secara spesifik karena kualitas juga menjadi sorotan tersendiri agar sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Dan yang keempat, produk harus memberikan servis yang maksimal. Apabila sebuah merek lokal sudah memiliki strategi yang baik untuk berani bersaing secara global, maka merek lokal akan menggunakan positioning global atau GCCP. Kebanyakan konsumen meyakini bahwa brand atau merek dengan kesan global mampu meningkatkan status penggunaannya terutama di kalangan remaja, pekerjaan bisnis, atau pekerja lainnya yang membutuhkan kredibilitas dan autoritas global. Penggunaan endorse dalam memasarkan produk juga menjadi bagian dari GCCP, di mana karakteristik endorse dianggap berasosiasi dengan brand sehingga dengan menggunakan endorse akan mampu mengangkat nilai brand itu sendiri. Itulah alasan merek lokal terkadang menggunakan positioning global atau GCCP. Terima kasih.